Selamat pagi anak-anak. Kita patut bersyukur pada kesempatan di pagi hari ini. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Sebelumnya, Bapak ingin mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mulai ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali dapat belajar bersama-sama. Walaupun kami belajar secara daring. Kami mau Tuhan memberikan kepada kami hikmat, baik untuk Bapak Guru yang akan menyampaikan pelajaran hari ini tentang pengampunan Allah. Begitu juga untuk setiap kami sebagai siswa-siswi yang mendengarkan. Berikan kepada kami hikmat, agar setiap kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak Allah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini kami, ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita bersyukur, hari ini kita kembali bisa belajar tentang pengampunan Allah, dan ini ada bahan Alkitabnya ya, dari kitab Yunus, kitab Mazmur, kitab Matius, juga kitab Efesus. Bisa kamu baca di rumah ya. Oke. Kemudian pertama-tama Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan pengampunan atau mengampuni? Ya, mengampuni itu sama dengan memberi ampun. Lalu artinya apa? Atau pengertiannya apa? Pengertian mengampuni itu adalah melupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, atau mungkin kita yang bersalah kepada orang lain. Jadi melupakan kesalahan, apakah dia melakukan kesalahan yang berat sekalipun, kita harus bisa mengampuni, melupakan, dan itu yang disebut dengan mengampuni. Begitu juga mengampuni tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi mengampuni itu bukan persoalan yang mudah. Butuh kekuatan daripada Allah. Sebab itu yang diminta oleh Allah kepada kita untuk bisa mengampuni. Sama seperti hari ini kita belajar tentang mengampuni. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa manusia yang begitu besar. Walaupun besarnya dosa manusia seperti apapun, Tuhan sanggup mengampuni. Asal kita mau datang kepada Dia, mohon ampun, dan Tuhan kita akan diampuni. Ya. Pertanyaan kedua. Mengapa Allah mau berbaik hati mengampuni dosa manusia? Coba kalian pikirkan baik-baik. Kenapa Allah? Bisa nggak Allah tidak mengampuni kita? Bisa dong, ya. Tapi di sini yang kita mau bicarakan adalah mengapa Allah mau berbaik hati? Itu artinya berarti Allah itu Maha Pengampun. Pertanyaan, mengapa Dia mau bersedia? Ya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam cerita ini nanti, kita akan belajar bagaimana Allah mengampuni dosa manusia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, Allah sendiri yang telah menciptakan manusia berdosa. Yang menciptakan manusia, ya. Jadi di sini yang dimaksudkan ini adalah ketika Allah yang menciptakan manusia, tentunya yang paling sedih ketika manusia berdosa itu adalah Allah sendiri yang paling sedih. Ya. Sama seperti ketika kamu dan saya berdosa, ya kan, kepada orang tua kita. Siapa yang paling sedih? Ya tentu orang tua. Karena mereka merasa ya gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Gagal di dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Sama. Allah ya, Dia paling sedih ketika manusia itu berdosa, tidak turut pada perintah Allah. Sehingga Allah ya
ingin memberikan kesempatan kepada manusia. Kesempatan kedua, artinya supaya manusia bertobat. Jadi dengan cara apa? Mengampuni dosa manusia dengan cara menyucikan dosa-dosa mereka sehingga mereka mampu untuk berubah dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi itu sebabnya Allah ingin manusia bertobat. Allah ingin manusia itu berubah. Allah ingin manusia itu bisa datang kepada Allah mengakui dosanya. Jadi ini mengapa Allah mau berbuat baik ya. Jadi tujuan Allah yaitu untuk melakukan supaya Allah itu dimuliakan. Kemudian kita akan belajar tentang Yunus di perut ikan. Kalau kita perhatikan Yunus di perut ikan ini, kita akan belajar ceritanya dan ada hal-hal yang akan kita dapatkan nanti. Kita lihat. Ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Ini kota yang besar. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Orang-orang di sana belum pernah mendengar tentang Allah. Jadi mereka tidak mengasihi dan juga tidak taat kepada Allah. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, kota besar itu, agar tentunya orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tujuan Allah supaya Yunus dapat memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil, berita dari Tuhan supaya mereka bertobat. Jadi Yunus berkata kepada Allah, menolak, tidak, aku tidak mau pergi. Itu yang dikatakan oleh siapa? Yunus kepada Allah. Lalu Yunus melarikan diri, pergi ke kota Tarsis, yaitu kota yang berlawanan dengan Niniwe. Sama seperti arah mata angin. Kalau Tuhan menyuruh Yunus pergi ke utara, tetapi Yunus malah melakukan sebaliknya. Pergi ke selatan. Atau mungkin ke timur, Yunus pergi ke barat. Berlawanan arah. Jadi melarikan diri, itulah contoh yang melarikan diri. Jadi Yunus menumpang di sebuah kapal layar yang menuju ke kota Tarsis tadi. Kalau demikian kemudian di dalam kapal itu Yunus tertidur. Yunus tertidur lelap. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Olang-aling, oleng-oleng, dihantam sama badai ombak, begitu kencang, mau hancur dan kemana-mana, Yunus masih tertidur, sedangkan orang-orang di dalam kapal sudah mulai ketakutan. Mereka teriak-teriak, air mengguyur ke atas kapal, Kalau kita perhatikan itu orang-orang sana itu sebentar ke kiri, lalu mereka karena oleng ke kanan, kalau mereka ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu Begitu, sangat mengerikan. Kapal itu seolah-olah sudah mau tenggelam. Yunus masih tertidur. Udah kapal sudah bergerak ke sana kemari, orang terlempar dari satu sisi ke sisi yang lain. Namun Yunus masih tertidur juga, Mereka berusaha membangunkan Yunus supaya Yunus mau berdoa kepada Tuhan, Dan akhirnya Yunus mengakui bahwa ia melarikan diri dari perintah Allah. Mungkin Tuhan mendatangkan ombak besar ini atau badai besar ini juga untuk memperingati Yunus karena dosa-dosa si Yunus. Akhirnya mereka membuang undi dan mendapati memang Yunus bersalah. Dan akhirnya mereka membuang Yunus kemana? Ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Jadi Tuhan tinggal perintah saja. Sehingga ikan besar itu menurut perintah Tuhan, lalu dia datang dan menelan si Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya.
Di sini kalau kita lihat dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ke 9, nanti aku akan baca doa Yunus. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ini sampai dia berdoa ya kan kepada Tuhan, menyatakan hatinya yang mengakui kesalahan, mengakui kebesaran Tuhan, kemudian dia mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan, dia mengakui salahnya, dan dia tidak bisa melawan Tuhan. Kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan kering. Ya kan? Ini dia. Kalau kita lihat Yunus akhirnya tercampak ke daratan. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus, sekarang kamu pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil kepada kota itu supaya mereka bertobat. Jadi kata Yunus, ya Allah, aku akan taat kepadamu. Akan pergi kemanapun engkau perintahkan aku pergi. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe dan perjalanan itu memakan waktu 3 hari sampai di sana. Dan akhirnya Yunus tiba di kota Niniwe dan memberi pengajaran kepada bangsa itu. Yunus berkata kepada mereka, dalam 40 hari Tuhan akan membinasakan kota ini jika kalian tidak bertobat dari dosa-dosa kalian. Ya, kota ini sudah melakukan banyak kesalahan, menyembah berhala, ya kan? Ya, melakukan pembunuhan dan kejahatan-kejahatan besar lainnya. Ketika orang-orang mendengar Yunus, mereka ketakutan, mereka gentar. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Bahkan raja pun ketakutan. Raja menyuruh semua orang mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Ini perintah raja. Itulah cara mereka menunjukkan penyesalannya. Jadi kalau di dalam Alkitab dicatat bahwa kota Niniwe ini berkabung, artinya penyesalan mereka, sungguh-sungguh mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa-dosa mereka. Jadi Allah tidak jadi membinasakan kota Niniwe. Demikianlah Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk Niniwe ketika mereka menyesali dosa-dosa mereka. Disinilah kita melihat ketika kita mengakui kesalahan kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka percayalah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh ya, menyadari kesalahan kita. Jadi sekianlah adik-adik, hari ini kita akan belajar. Kita belajar pelajaran kita hari ini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih. Tuhan memberkati.